Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di podcast kita hari ini. Today we will be intro a very relevant topic, referensi topik dengan kebutuhan zaman sekarang. Topik ini sangat hangat dibicarakan karena dunia kita yang terus berubah-ubah. Bersama saya, Sofiana, dan ada narasumber kita, Syariah Islamiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me. Saya senang bisa berada di sini untuk berbagi pandangan dan perspektif mengenai bagaimana sih kurikulum pendidikan agama Islam itu bisa tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Great, sebelum masuk ke inti, let's start with the basic. Menurut Anda, apa peran utama dalam kurikulum PAI dalam pendidikan kita? Good question. Jadi peran utama dari kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, sekaligus memiliki pemahaman agama yang kuat. Selain itu, the curriculum is expected to prepare young people agar mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. So, bisa dibilang kurikulum PAI tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tapi juga fokus pada aspek sosial dan budaya ya. Absolutely. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam harus menyelaraskan ajaran Islam dengan konteks kehidupan modern. For example, tantangan sosial seperti keberagaman, perkembangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, itu semua perlu direspon agar kurikulum pendidikan agama Islam itu bisa tetap relevan hingga sekarang. Interesting, berarti kurikulum PAI perlu adaptif. Nah, bagaimana Anda melihat relevansi kurikulum PAI? Do you think is adequate or does it need updating? Secara umum, our current pendidikan agama Islam kurikulum masih banyak yang menggunakan aspek kognitif seperti hafalan dan pemahaman dasar agama. Kurikulum harusnya tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan agama saja, tetapi juga bagaimana kurikulum ini mampu membuat pelajar ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini. For example, students can learn about ethics in social media or how to handle misinformation responsibly. Ini adalah keterampilan nyata yang mereka butuhkan di era sekarang. Benar sekali, topik ini sangat hangat dibicarakan karena dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Selain dari konten metode pembelajaran, PAI juga perlu disesuaikan kan? Exactly. Jadi metode pengajaran yang interaktif dan kontekstual sangat penting, terutama dengan integrasi teknologi digital. Sekarang ini kita bisa memanfaatkan video pembelajaran, diskusi daring, serta simulasi-simulasi kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. This way, students can learn a religion in engaging and practical manner. Sangat menarik. Sekarang kita sedang berbicara tentang pendidikan agama yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan modern sekarang. What advice will you give to educator facing this challenge? I would suggest that pendidikan agama Islam kurikulum educators update their knowledge dan mengikuti perkembangan zaman. Guru bisa melakukan refleksi, mencoba pendekatan baru, serta berkolaborasi dengan tenaga pendidik lain untuk menemukan metode pengajaran yang efektif. Nah, selain itu, penting juga bagi guru untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik saja, tetapi bagaimana cara mereka untuk membentuk karakter siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Students need guidance to understand not just Islam what teaches, but how to live it respectfully and modern context. Wow, it's really eye-opening how important it is to make the PAI curriculum relevant to per or younger generation. Terima kasih kepada Saudari Syariah Islamiyah tentang ilmu dan pandangannya. Thank you. Saya senang sekali bisa berada di sini berbagi pandangan dan perspektif mengenai relevansi kurikulum pendidikan agama Islam terhadap tantangan zaman. I truly hope this discussion can inspire and motivate buat para pendengar untuk terus meningkatkan kualitas agama kita. Amin, semoga diskusi kita bermanfaat bagi semua. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menyimak. We'll see you in the next episode with another again topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.